Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih di bab 1 yaitu pendahuluan. Tapi sekarang kita akan membahas tentang bahasan yaitu terkait tentang bekerja di laboratorium kimia. Baik, kita lanjut saja. Nah, apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam bekerja di laboratorium kimia? Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang keamanan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Nah, istilah laboratorium itu adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Apa itu praktikan? Praktikan itu adalah orang yang melakukan percobaan atau praktikum. Nah, dalam laboratorium kimia terdapat alat dan bahan yang memerlukan perlakuan secara khusus. Kenapa diperlakukan secara khusus? Karena memang sedikit kesalahan pasti ada akibatnya yang memang cukup dahsyat gitu kan. Jadi harus kita pahami dulu terkait tentang simbol-simbol yang ada di bahan kimia maupun di alat-alat kimia itu sendiri. Nah, baik, kita pahami dulu simbol-simbol apa saja yang ada di bahan-bahan kimia. Nah, wadah bahan kimia yang berbahaya itu pasti diberi label dengan simbol tertentu untuk mengingatkan yang lain tentang bahan kimia yang beresiko tersebut. Nah, beberapa simbol yang bisa digunakan dan jenis unsur berbahaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Nah, perhatikan di sini ada simbol api. Artinya ini adalah mudah terbakar. Contohnya bahan bakar minyak dan alkohol. Itu kan mudah menguap gitu kan. Jadi di sini mudah terbakar. Nah, bagaimana cara pencegahannya adalah dengan menjauhkan dari api atau panas. Nah, kalau Anda menemukan simbol seperti ini, ya, nah ini artinya mudah meledak, jadi harus hati-hati. Jadi bahan kimia yang ada simbolnya seperti ini di labelnya, ya, maka sini artinya mudah meledak. Contohnya adalah mencampur hidrogen dengan udara. Nah, ini juga sama. Cara pencegahannya adalah ketika dipanaskan atau dicampur harus sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini harus sesuai dengan instruksinya atau perintahnya ya, seperti itu. Berikutnya, nah kalau Anda menemukan simbol seperti ini, cairan yang jatuh ke tangan atau ke logam gitu kan, ini artinya bersifat menghancurkan. Nah, biasanya ini zat asam ya, asam kuat dan alkali. Nah, cara pencegahannya adalah hindari kontak langsung bila ada cuka atau alkali tumpah di kulit atau pakaian, cuci dengan air sampai bersih. Itu pencegahannya. Nah, berikutnya kalau ada di lab menemukan simbol seperti tengkorak seperti ini, artinya zat tersebut beracun. Nah, contohnya air raksa, sianida, dan klor dan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, cara pencegahannya adalah jangan memakan atau meminum atau mencicipi, tapi gunakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Pokoknya di lab itu Anda harus membaca dulu perintahnya ya, instruksinya itu sangat penting sekali. Berikutnya adalah kalau ada simbol kali atau X ya seperti ini, artinya ini merangsang. Contohnya klorofrom, alkohol, dan uap brom. Nah, ini cara pencegahannya adalah hindari menghisap uap rangsang, tapi gunakan di ruang kedap udara. Ya, cara pencegahannya. Nah, kalau menemukan seperti ini tandanya simbol seperti ini, maka ini namanya radioaktif. Contohnya radioaktif karbon, uranium, dan plutonium ya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau ada tanda seperti ini, artinya jenis unsur itu harus dipelajari tentang peraturan-peraturan dan simbol-simbol keamanan dalam buku praktik. Gitu kan, jadi harus membaca peraturan dulu. Baru pencegahannya adalah tanda bahaya ini memperingatkan agar lebih berhati-hati. Gitu ya. Jadi banyak sekali simbol-simbolnya sebenarnya, tidak seperti ini apa. Ini hanya sebagian saja yang mewakili. Jadi masih banyak simbol-simbol yang lain ya seperti itu. Berikutnya, nah, keamanan di laboratorium. Nah, jelas ya, peralatan keselamatan kerja di laboratorium tentunya harus disesuaikan dengan jenis alat atau bahan yang berisiko yang dapat menimbulkan kecelakaan. Misalnya alat yang menggunakan arus listrik dan bahan kimia yang bersifat racun, korosif, mudah terbakar, mudah meledak, oksidator, serta bahan-bahan reaktif lainnya. Nah, alat-alat keselamatan kerja antara lain, salah satu yang harus wajib kita pakai adalah jas laboratorium. Nah, ini fungsinya untuk melindungi tubuh dan pakaian dari kontak dengan bahan kimia atau panas ya, seperti itu. Jadi kalau Anda pergi ke laboratorium, kalau tidak pakai kerudung gitu kan, rambut
itu harus di-cut. Nah, seperti itu. Nah, dan kita juga jangan lupa harus pakai kacamata gitu kan, kacamata pelindung. Selain kacamata, nah lengan dada juga harus yang pendek gitu ya, supaya apa? Mencegah bebas, supaya bisa bergerak bebas gitu kan. Karena kita di lab itu tidak pasif tapi aktif gitu kan, melakukan praktikum. Nah, berikutnya harus pakai alas kaki gitu kan, untuk melindungi dari zat kimia yang tumpah dan gelas yang pecah. Nah, dan juga jas lab itu melindungi pakaian dari zat kimia yang bersifat korosif. Itu jadi harus safety ya. Jadi kita masuk ke lab kimia itu harus dipersiapkan alat pelindung dirinya ya, seperti itu. Berikutnya selain jas yaitu adalah kacamata ya. Nah, ini fungsinya untuk melindungi mata dari percikan zat kimia seperti asam, basa atau kaca. Nah, ini orang yang sedang melakukan memakai kacamata. Nah, kacamata yang normal itu biasanya cukup memadai untuk melindungi mata. Jadi ini salah satu yang normal. Nah, orang yang menggunakan kotak lensa harus selalu menggunakan kacamata pelindung di laboratorium. Tetap harus pakai kacamata ya, seperti itu. Nah, berikutnya selain kacamata ada yang namanya perisai muka atau face shields ya. Nah, ini berfungsi untuk melindungi muka pada saat menangani asap, basa, bahan-bahan dan percobaan yang eksplosif ya, seperti itu. Nah, ini salah satunya. Jadi macam-macam ya kacamata itu. Kalau ini untuk perlindungan yang lebih baik diperlukan pada logam berkarat atau bertekanan pecah dry ice ya, seperti itu. Nah, kalau ini banyak di negara mengharuskan orang untuk memakai kacamata pengaman di laboratorium seperti ini ya, standar. Berikutnya selain pelindung mata itu sarung tangan atau gloves. Nah, ini berfungsi untuk melindungi tangan dari zat-zat kimia yang dapat merusak kulit atau iritasi atau terabsorpsi lewat kulit. Nah, jadi kalau kita memegang zat asam, berarti kita harus pakai sarung tangan dan seperti ini. Nah, pegang barang yang panas dengan sarung tangan asbes. Kalau ini sarung tangan karet untuk melindungi tangan dari zat kimia yang bersifat korosif, untuk misalnya zat asamnya seperti itu. Nah, berikutnya selain keamanan atau ketiga ini kita dan juga bahan kimia, kita harus mengenal juga ya namanya alat-alat yang ada di laboratorium kimia. Nah, ini gambar-gambar ini adalah mewakili realnya ya, mewakili real zat kimia alat-alat yang ada di lab. Nah, misalkan di sini alat kimia yang sering digunakan itu di kimia itu selalu terbuat dari kaca, ada juga yang plastik, logam, porselen, dan alat-alat listrik. Nah, berikut ini alat-alat kimia yang digunakan di SMA sesuai kurikulum yang berlaku. Nah, contohnya misalkan botol semprot, corong, gelas ukur, gitu kan, ini gas kimia, gitu, Fenmeyer, gitu kan, Amundsen dan seterusnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini salah satu perkenalan saja ya, ini alat-alat kimia yang ada di lab standar gitu kan, seperti itu.